Kenalin, nama aku Alia Syifa Maulida dari kelas 3A Pendidikan Agama Islam. Ikutin aku yuk. Sini saya sedang mewawancarai narasumber yang bernama Teh Ulfa. Selamat pagi Teh Ulfa. Ya, selamat pagi juga. Ya. Mungkin langsung saja ya. Ya, boleh. Langsung saja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Teh Ulfa ketahui terkait filsafat ilmu? Jadi filsafat ilmu itu merupakan cabang dari filsafat. Kan ada yang namanya filsafat. Nah, di dalam filsafat itu memiliki cabang-cabang, yang salah satunya itu adalah filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu ini fokus pada mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Jadi berfokus pada dasar, struktur, terus metode dan tujuan ilmu pengetahuan itu. Jadi kayak ilmu untuk mengkaji ilmu. Nah, filsafat Islam ini itu membantu kita untuk memahami bagaimana ilmu itu dibangun, terus dampak ilmu itu terhadap lingkungan itu seperti apa, terus tujuan ilmu itu apa, terus manfaat ilmu itu apa. Itu filsafat ilmu. Lalu sejauh mana filsafat ilmu ini membantu kita memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kehidupan di era digital? Jadi filsafat ilmu itu tuh membantu kita untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan itu bukan soal tentang teknologi dan teori. Jadi soal gimana sih dampaknya gitu dan manfaatnya gitu. Manfaat ilmu kan bisa digunakan untuk membuat teknologi. Nah, dari teknologi itu tuh dampaknya tuh apa, terus manfaatnya itu apa. Nah, di era digital saat ini kan yang tadi disebutkan bahwa ilmu itu tuh digunakan untuk membuat aplikasi digital seperti AI. Sekarang kan AI udah banyak ya jenisnya. Nah, jadi filsafat ilmu itu tuh kayak mengingatkan ke si pembuat bahwa ilmu yang dia punya untuk membuat teknologi itu harus kayak menjunjung tinggi nilainya kemanusiaan. Soal nggak dibuat untuk penyebaran hoak, nggak dibuat untuk penipuan dan merugikan orang lain gitu. Terus juga harus berkaitan dengan nilai-nilai etika. Nah, kan kalau di aplikasi itu kan ada soal privasi data. Nah, si pembuatnya itu yang mempunyai ilmu itu harus kayak menjunjung tinggi soal privasi data penggunanya. Terus juga jangan sampai si pengguna teknologi itu tuh kayak kecanduan. Contohnya itu seperti di TikTok. Di TikTok itu tuh ada yang namanya timer. Kalau kita mengaktifkan mode timer itu, dia tuh bakal mengingatkan kita 1 jam sekali. Nah, saya itu menggunakan mode itu biar enggak lupa waktu gitu. Nah, terus jadi kalau secara sederhananya itu filsafat ilmu itu tuh kayak menyadarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai moral, terus nilai etika dan nilai-nilai sosial. Yaitu biar si manfaat teknologinya itu tuh terasa gitu. Baik Teh. Lalu pertanyaan yang terakhir ini Teh. Jika tidak ada filsafat ilmu, menurut Teh Ulfa, apakah perkembangan teknologi akan tetap bermanfaat bagi manusia? Nah, perkembangan teknologi itu bisa berkembang tanpa filsafat ilmu, tapi perkembangannya itu nggak akan terarah. Tadi nggak ada yang mengikat, jadi dia bakal kemana-mana gitu perkembangannya dan bakal merugikan manusia juga karena tadi kan ada etika, ada moral kayak itu kan nggak mengikat. Kalau saya nggak ada filsafat ilmu tuh jadi nggak terikat gitu yang kayak gitunya. Jadi untuk manfaatnya itu nggak maksimal. Jadi tetap bermanfaat teknologinya tapi nggak maksimal gitu. Baik, terima kasih ya Teh Ulfa sudah memberikan jawabannya. Ya, terima kasih juga. Ya. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber. Silakan Kak, perkenalkan namanya. Ya, izin kenalin diri, nama saya Nizari Lamariansyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 5. Baik, langsung saja ya Kak ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Kakak ketahui terkait filsafat ilmu? Oke, filsafat ilmu itu adalah hakikatnya sebagai
kerangka berpikir dari seseorang gitu ya, yang mana sebelum kita menyampaikan suatu pendapat itu kita harus mengetahui dulu atau kita berpikir dulu terkait apa-apa saja yang harus kita sampaikan gitu sih, yang secara singkatnya. Baik. Lalu sejauh mana sih filsafat ilmu membantu kita memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kehidupan di era digital? Kalau terkait itu sebagaimana kita lebih jauh, mungkin di sini kita di balik itu semua kan teknologi dan filsafat itu kan mungkin berbeda ya, karena menggunakan yang berbeda. Misalkan teknologi itu berarti menggunakan sistem yang lain-lain dan filsafat itu menggunakan pikiran gitu ya. Nah sejauh ini kita kalau yang saya pahami atau saya rasakan ya, filsafat ilmu ini ketika sangat berdampingan juga ya gitu ya, karena semua itu juga tentang terkait ilmu-ilmu atau apapun itu sudah terstruktur dan sudah ada gitu ya di dalam teknologi itu, seperti kayak di e-book gitu kan, lain-lain seperti itu. Jadi sejauh ini memang filsafat ilmu itu sangat berdampingan sekali gitu terkait sama teknologi gitu. Jadi tidak ada namanya ketertinggalan baik filsafat ilmu dan dengan teknologi saat ini gitu kan. Jadi tidak ada namanya filsafat tergerus oleh teknologi pada saat ini. Baik, lalu jika tidak ada filsafat ilmu, apakah perkembangan teknologi akan tetap bermanfaat bagi manusia? Pasti teknologi pasti bakalan tetap bermanfaat ya bagi manusia. Tapi di balik itu juga semua filsafat ilmu ini kan lebih ke arah kerangka untuk hakikatnya itu untuk berpikir dan mencari sumber-sumber yang ibaratnya itu kebijaksanaan gitu ya, yang dimana seharusnya itu kalau bagi saya tetap berjalan teknologi, tapi akan bagusnya itu filsafat dan teknologi itu sama-sama maju gitu, karena supaya ada kestabilitas gitu kan dalam antara ilmu dan teknologi gitu. Karena bahwasannya kalau misalkan teknologi tanpa ada ilmu itu tidak akan ada terrealisasikan gitu. Ya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih kepada Baik, di sini kita akan mewawancarai kakak tingkat kita. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu. Ya, saya Salman Faris dari program studi PAI semester 5. Jadi langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kakak ketahui terkait filsafat ilmu? Terkait filsafat ilmu ya, jadi sebenarnya kan dalam filsafat itu ada 3 cabang yang sangat terkenal. Pertama ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, dari ontologi itu akan membahas terkait hakikat, kan dari 2 kata ya, ontos dan logos. Nah, salah satu cabang dari ontologi ini adalah metafisika, metafisika ya. Terus kalau misalkan kita geser ke sini, itu akan ada aliran-aliran dalam ontologi, misalnya seperti eksistensialisme dari Soren Kierkegaard dan seterusnya. Kemudian ada epistemologi atau bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan yang menjadi cabang dalam epistemologi adalah logika. Dan kemudian menjadi turunan lagi dikerucutkan itu ada yang namanya filsafat ilmu. Jadi kita berbicara ilmu pengetahuan, namun bukan secara mengkerucut, tapi secara umumnya kita berbicara mengenai apa hakikat apa itu ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian apa saja yang akan dibahas oleh ilmu pengetahuan dan seterusnya, batasan-batasannya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada aksiologis atau terkait nilai gitu ya.
aksio, dan logos. Nah, yang masuk ke dalam cabang aksiologi adalah estetika dan etika. Estetika kita berbicara keindahan, kemudian di etika kita akan berbicara mengenai indah atau tidak indahnya. Nah, kalau menurut saya pribadi dari 3 cabang filsafat ini, seperti tadi dari logika, kemudian etika dan estetika, itu tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian kita hidup itu dengan logika, kita hidup dengan estetika, kita hidup juga dengan etika. Nah, terkait pengetahuan saya terkait filsafat ilmu, misal filsafat ilmu itu terdiri dari 2 kata, ya, filsafat dan ilmu. Nah, saya asumsikan tadi ya, filsafat teman-teman itu sudah mengetahui gitu apa sih filsafat itu. Nah, maka ketika filsafat itu disandingkan dengan kata ilmu yang kemudian menjadi filsafat ilmu, maka filsafat di situ akan berbicara mengenai apa saja yang akan dibahas oleh ilmu pengetahuan, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian batasannya sampai mana saja, garapan mana yang boleh digarap oleh ilmu pengetahuan dan garapan mana yang tidak boleh yang tidak boleh digarap oleh ilmu pengetahuan. Nah, salah satu cara misalnya ya, saya mengutip dari buku Filsafat Ilmu karya Jujun Surya Sumantri. Di dalam bahasanya itu kita akan kita akan melihat seperti bahasa digunakan, bagaimana kita mendapat ilmu pengetahuan, itu akan ada korelasinya antara logika kemudian dengan bahasa, yang dimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu salah satunya dengan logika, yang kemudian ada 2 mode penyimpulan yang terkandung dalam logika yang terkenal ya. Ada mode induksi dan kemudian ada metode deduksi. Kalau misalkan induksi itu menarik kesimpulan dari premis-premis yang khusus, kemudian kesimpulannya itu umum. Nah, kalau misalkan deduksi itu sebaliknya, kita membuat kesimpulan yang umum dari premis-premis khusus, dan itu salah satu metode kita mendapatkan ilmu pengetahuan, di samping kemudian ada observasi ataupun ada dialektika sebetulnya, ada dialektika juga. Nah, salah satunya itu logika. Jadi kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu lewat logika. Nah, jadi makna filsafat ilmu itu kalau misalkan menurut saya, jadi di dalamnya itu kita akan berbicara mengenai definisi ilmu pengetahuan, bagaimana kita mendapat ilmu pengetahuan, dan sejauh mana ilmu pengetahuan itu boleh menggarap sesuatu. Lalu sejauh mana filsafat ilmu ini membantu kita memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan kehidupan nilai-nilai kehidupan di era digital? Di filsafat ilmu itu bukan hanya yang tadi saya sebut, bukan hanya membahas apa yang tadi sudah saya sebutkan seperti kita mendapat ilmu pengetahuan dan seterusnya. Namun di filsafat ilmu juga itu tidak akan lepas mengenai pembahasan mengenai etika, kemudian estetika. Nah, kita tahu kita hidup sehari-hari itu kan sebetulnya ada pandangan hidup. Dalam artian, apakah tindakan yang kita lakukan itu benar dan apakah tindakan yang kita lakukan itu salah, itu ada pandangannya. Dan yang mengatur, yang menjadi tools untuk memandang ini adalah etika. Nah, biasanya etika itu juga dibahas dalam filsafat ilmu. Dan di samping itu ada juga estetika, meskipun estetika itu sedikit agak jauh ya. Cuma etika ini biasanya dibahas juga dalam filsafat ilmu. Dan bagaimana relevansinya filsafat ilmu dengan kehidupan sehari-hari, ya salah satunya filsafat ilmu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari ini pertama lewat etika. Pun kalau misalkan alternatif lainnya apakah ada atau tidak, itu ada tentunya. Misal filsafat ilmu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari itu lewat lewat sifat-sifat yang ditawarkan oleh filsafat itu sendiri, seperti rasionalis, masuk akal, kemudian anarkis, kemudian komprehensif, menyeluruh, dan seterusnya. Baik, Kak. Lalu menurut Kakak, jika tidak ada filsafat ilmu, apakah perkembangan teknologi akan tetap bermanfaat bagi manusia? Kita kalau misalkan melacak salah satu contoh, misalnya AI gitu, yang kita ketahui sekarang artificial intelligence, kita misalnya melacak sejarah perkembangan artificial intelligence atau AI. Kita lacak nih sejarahnya dari kapan AI itu ada, kemudian ke atasnya lagi, dan itu akan bermuara ke perkembangan filsafat juga. Nah, salah satunya itu akan bermuara
di perkembangan filsafat, khususnya di Yunani klasik, di Yunani kuno, itu akan bermuara di Thales, yang kemudian memindahkan cara berpikir manusia yang tadinya dari mitos ke logos. Nah, itu merupakan sejarah penting ataupun awal perkembangan yang sangat penting untuk teknologi, untuk ilmu pengetahuan, untuk kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalkan tidak ada filsafat ilmu, teknologi itu akan berguna atau tidak? Sebetulnya teknologi itu akan tetap berguna, karena definisi dari teknologi itu sendiri kan sesuatu yang ada untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi pun kalau misalkan tidak ada filsafat ilmu, teknologi akan tetap berguna atau tidak? Tentunya akan berguna. Namun belum ada tawaran yang benar-benar belum ada alternatif yang kemudian ditawarkan untuk mengantisipasi nilai-nilai negatif yang menjadi bawaan dari teknologi ini. Kita tahu lah, pesatnya teknologi, berkembangnya teknologi seperti saat ini, itu kan ada positif dan negatifnya. Positifnya ya tentunya kita rasakan, dan negatifnya ini harus kita antisipasi, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan, kita tidak bisa mencegah, kita hanya bisa mengantisipasi dari pesan negatif yang disampaikan oleh teknologi ini. Dan filsafat salah satunya itu menawarkan alternatif bagaimana kemudian caranya kita mencegah nilai-nilai negatif, pesan-pesan negatif yang terbawa, yang menjadi bawaan dari teknologi ini. Misal negatifnya dari teknologi berkembang pesat seperti saat ini adalah hoax menyebar di mana-mana, dan kita tahu dari hoax ini kan bisa merupakan sebuah awal yang fatal. Karena apa? Karena dari hoax bisa kemudian menjadi pencemaran nama baik, kemudian dari hoax bisa ada peperangan dan seterusnya. Dan filsafat menawarkan alternatif agar kita bisa mengantisipasi hoax. Salah satunya lewat apa? Lewat skeptis. Apa skeptis itu? Sikap dari seseorang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Jadi begitu dia mendapatkan informasi, begitu dia mendapatkan berita, itu tidak langsung percaya, tapi di cross check dulu secara komprehensif, secara menyeluruh, kira-kira informasi ini benar atau tidak. Nah, itu merupakan tools yang kemudian ditawarkan oleh filsafat. Jadi pertanyaannya tadi, kalau tidak ada filsafat ilmu akan berguna atau tidak teknologi? Jawaban saya tetap berguna teknologi. Namun antisipasi untuk mengantisipasi pesan-pesan negatif yang disampaikan oleh teknologi itu akan susah kalau misalkan tidak ada filsafat ilmu. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya, sangat memuaskan sekali.